Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan buah penebusan yang melimpah dalam diri Bunda Maria melimpahi kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan selamat bersatu dalam novena Maria Bunda Selalu Menolong, hari ke-8. Hari ini kita akan merenungkan warna-warna pada ikon. Saudara terkasih, untuk pemahaman bersama, ada baiknya kita mengetahui makna gambar, tanda, dan simbol dalam ikon atau lukisan Maria Bunda Selalu Menolong. Ikon atau lukisan ini bercorak Bizantin, dan sebagian tanda-tanda dan simbol-simbol yang terdapat pada lukisan itu adalah: 1. Mahkota emas. Mahkota ini ditempelkan kemudian pada lukisan aslinya atas perintah Bapa Suci pada tahun 1867. Ini adalah suatu tanda dari banyak mujizat yang dibuat oleh Bunda Maria, yang disebut dengan nama gelar Bunda yang Selalu Menolong. 2. Huruf-huruf di kiri kanan mahkota emas. Ini merupakan tulisan Yunani untuk Bunda Allah. 3. Bintang di bawah mahkota emas pada kerudung Maria. Ini menandakan bahwa Maria adalah bintang laut yang membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap. Bintang inilah yang menghantar kita ke pelabuhan yang aman di surga. 4. Huruf Yunani di sebelah kiri mahkota emas dan gambar malaikat Gabriel. Huruf Yunani ini adalah tulisan untuk Santo Gabriel, malaikat agung. Malaikat Gabriel memegang salib dan paku-paku. 5. Huruf Yunani di sebelah kanan mahkota dan gambar malaikat Mikael. Huruf Yunani ini adalah tulisan untuk Santo Mikael, malaikat agung. Santo Mikael dilukiskan sedang memegang sebuah tempayan di mana terpancang sebilah tombak dan sebatang hisop yang ujungnya dicucuki bunga karang atau busa yang sudah dicelup dalam anggur asam yang pahit, seperti empedu, sebagaimana diceritakan dalam kisah sengsara Yesus. 6. Kedua mata Bunda Maria. Kedua mata Bunda Maria terbuka lebar sebagai tanda bahwa ia memperhatikan semua suka duka cita kita. Kedua mata Maria selalu menatap kita. 7. Mulut Bunda Maria. Mulut Bunda Maria yang kecil merupakan tanda untuk sikapnya yang lebih suka diam dalam kesunyian untuk merenung. Ia sedikit berbicara. Inilah sebagian gambar, tanda, dan simbol dari ikon Maria Bunda Selalu Menolong yang kita renungkan. Saudara-saudari terkasih, marilah melanjutkan novena ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa bersama. Ya Maria, Bunda Yesus dan Bundaku yang selalu menolong, selama 9 hari ini aku akan datang kepadamu untuk merenungkan arti simbol-simbol yang ada pada ikonmu, menimba pelajaran penting dan nuansa misteri penyelamatan yang telah Engkau inspirasikan kepada pelukisnya. Ya Bunda dan Guru yang mengagumkan, aku datang tidak hanya untuk belajar dari lembaran buku panduan, tetapi ingin belajar tentang apa yang hendak Kau ajarkan kepadaku
tentang putramu dan tentang Allah, sumber cinta kasih sejati. Bantulah aku agar setia mengikuti Yesus putramu. Tumbuhkanlah di dalam pikiranku dan di dalam hatiku iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, aku dapat memandangmu dan memohon padamu, sehingga aku yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuanmu ini dapat hidup dalam kepercayaan yang tiada batas akan pertolonganmu yang selalu Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Amin. Renungan ikon hari ke-8. Merenungkan warna-warna pada ikon. Ya Bunda tersuci, ikonmu tertera kontras, sandal dari kanak-kanak Yesus jatuh, sementara tangannya menggenggam erat tanganmu. Alat-alat penderitaan dan sengsara diangkat, terbungkus dalam kain seolah-olah baru saja dikumpulkan sesudah kebangkitan. Warna yang dipakai oleh pelukis yang menonjolkan kekontrasan ini adalah biru, merah, dan hijau pada kain dengan latar belakang keemasan. Jubah yang engkau kenakan berwarna merah, dan mantel yang menutupinya berwarna biru. Apakah sang seniman mau memperingatkan kita bahwa engkau adalah makhluk ciptaan warna merah, dan pada saat yang sama menyatakan bahwa Roh Kudus menaungimu dengan kehadiran dan rahmat-Nya, warna biru. Pada pihak lain, kanak-kanak Yesus mengenakan jubah hijau, sedangkan mantel dan selempang pinggangnya berwarna merah hidup. Apakah ini menandakan bahwa ia adalah kehidupan ilahi, biru, dan yang telah mengambil kodrat merah? Si pelukis membedakan 5 tingkat kedalaman dari ikon ini. Tingkat pertama, tangan yang menunjuk kepada juru selamat. Kemudian tingkat kedua, si bocah Yesus Kristus. Tingkat ketiga adalah kehadiranmu sendiri. Sedikit ke belakang adalah para malaikat yang membawa alat-alat sengsara dan penderitaan. Dan sebagai latar belakang umum adalah cahaya keemasan. Karena ikon ini mengenai penebus kami, maka itu menunjukkan Dia di Nazaret, Golgota dan kemuliaannya. Bunda Maria, ajarilah aku menjalani hidup yang penuh kontras, pertentangan, dengan sikap optimis, bahwa kelahiran dan kematian erat bergandengan tangan setiap hari. Bantulah aku untuk lebih mengerti dan memahami misteri keselamatan kami, bahwa untuk mencapai kemenangan dan kebangkitan harus melewati salib dan penderitaan. Magnificat. Marilah kita menggabungkan diri dengan Maria untuk bersyukur dan memuji Allah. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sebagian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Ya Maria, Engkaulah Bunda Kristus dan Bunda kami pula. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu dengan sepenuh hati kami, karena Engkau telah menganugerahi kami Maria, Bunda kami. Ia menjadi Bunda kami yang penuh kasih, perhatian dan pengertian, serta kemurahan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, Maria. Amin. Doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan wujud-wujud doa dan ucapan syukur kita dalam doa permohonan ini. Kita berterima kasih kepada Allah atas rahmat dan anugerah yang telah kita terima darinya, dengan perantaraan Bunda kita yang selalu menolong. Marilah kita sekali lagi memohon kepada Bunda kita untuk berdoa bersama dan mendoakan kita. Doa permohonan 3. Supaya kami percaya akan kekuatan doa dan setia berdoa setiap hari. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Supaya kami berani dan kuat dalam menghadapi kesulitan. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami disakiti dan ingin membalas dendam. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Supaya kami segera kembali kepada Kristus bila kami berdosa. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami atau salah seorang anggota keluarga kami sakit. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami mempunyai masalah ekonomi ke rumah tangga. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami mempunyai salah paham dengan sesama. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah kaum muda kami agar mengikuti jalan Kristus. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah para pemimpin kami supaya memerintah dengan adil dan benar dalam mengusahakan kepentingan umum. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah para pegawai supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Bimbinglah kami agar selalu memperhatikan mereka yang miskin dan tertindas. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Apabila kami merasa puas dan tidak membutuhkan Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Semoga Paus Fransiskus menerima karunia keberanian dan kekuatan dari Roh Kudus. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Semoga mereka yang telah meninggal berkumpul bersama Kristus selamanya. Bunda yang penuh kasih sayang, bantulah kami. Doa untuk wujud-wujud kita masing-masing. Marilah kita berdoa bersama. Ya Bunda Maria, aku bersyukur dapat merenungkan ikon-Mu pada kesempatan ini. Aku memohon kepadamu, sudilah Engkau mendoakan permohonanku ini.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa penutup. Ya perawan dan Bunda selalu menolong, Engkaulah tanda pengharapanku, Bunda tersuci Sang Penebus. Aku mohon kepadamu, bantulah umat-Mu yang ingin diperbarui. Karuniakanlah kepadaku kegembiraan dalam ziarah hidupku menuju masa depan, dalam kesadaran dan dalam sikap kesetiakawanan yang hidup dengan para saudara-saudariku yang paling miskin. Aku mau mewartakan kabar gembira putra-Mu kepada mereka dengan suatu cara baru dan berani. Dialah awal dan akhir semua hubungan manusiawi yang mengilhami segala bangsa untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kedamaian abadi. Seperti halnya putra-Mu Yesus yang aku agungkan dan muliakan dalam ikon ini, aku juga mau memegang erat-erat tangan kanan-Mu. Engkau memiliki kuasa dan kebaikan untuk menolong aku dalam setiap kebutuhan dan situasi hidupku. Datanglah dan tolonglah aku. Engkaulah harapan dan tempat pengungsianku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini novena Bunda Maria selalu menolong. Hari ke-8 telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akan berjumpa kembali besok untuk novena Maria Bunda selalu menolong hari ke-9.